Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang implementasi dan integrasi topologi jaringan dasar. Nah, eh, per- sebelumnya perkenalkan nama saya Vidya Rahayu dengan NIM F5512400. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Nah, jadi perkembangan teknologi ini membuat kebutuhan jaringan komputer akan semakin penting untuk dapat menghubungkan berbagai perangkat dan mempermudah pertukaran data. Oleh karena itu, diperlukan perancangan jaringan yang baik, termasuk pemilihan topologi dan pengaturan alamat IP agar komunikasi antar perangkat ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi dalam tugas ini, kami melakukan perancangan dan pengujian jaringan komputer menggunakan 5 topologi yang saling terhubung. Oke, baik. Saya Vidya Rahayu dengan NIM F5512400. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi star. Nah, topologi star ini adalah salah satu bentuk topologi jaringan di mana semua perangkat seperti PC, komputer, maupun laptop, dia terhubung ke satu perangkat pusat. Nah, biasanya itu dia berupa switch. Switch ini dia berfungsi sebagai pusat penghubung sekaligus pengatur lalu lintas komunikasi data antar perangkat di dalam jaringannya. Nah, cara kerja topologi star ini sendiri cukup sederhana. Ketika sebuah komputer ingin mengirimkan data ke komputer lain, data tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu ke dalam switch. Nah, selanjutnya switch itu dia akan membaca alamat tujuan dari paket tersebut dan akan meneruskannya ke perangkat yang akan dituju. Nah, dengan mekanisme atau struktur tersebut, komunikasi data dalam jaringan itu dia dapat berlangsung secara terorganisir dan akan lebih efisien begitu. Nah, pada implementasi jaringan star yang kami buat ini, dia menggunakan skema alamat IP dengan IP-nya itu 192.168.2.0 dengan notasi 24. Jadi itu dia menunjukkan bahwa subnet max-nya yang digunakan adalah 255.255.255.0 yang berarti ada 3 oktet pertama dari alamat IP menunjukkan alamat jaringan atau network, sedangkan satu oktet terakhir yang digunakan itu dia sebagai alamat host atau perangkat dalam jaringan. Nah, dalam jaringan star ini, setiap PC diberikan alamat IP yang berbeda-beda dari PC pertama sampai pun dengan PC kelima. Dia itu memiliki IP yang berbeda-beda untuk PC-nya ini bisa dapat saling terhubung atau bisa saling berkomunikasi tanpa terjadinya konflik antara alamat IP. Selain itu juga, jaringan topologi star ini menggunakan default gateway dengan alamat IP 192.168.2 dan .254. Gateway ini dia biasanya merupakan alamat dari interface router yang berfungsi sebagai pintu gerbang untuk menghubungkan jaringan topologi star dengan jaringan yang berbeda. Melalui gateway, perangkat dalam jaringan itu dia dapat berkomunikasi dengan jaringan lain dalam sistem jaringan yang lebih besar. Dari sisi kelebihan, topologi star ini dia memiliki beberapa keuntungan, yaitu dia mudah dalam pengolahan data jaringan, mudah melakukan troubleshooting, serta jika salah satu kabel atau perangkatnya mengalami gangguan, perangkat lain itu tidak akan terganggu, tidak akan terpengaruh. Karena setiap perangkat itu dia memiliki jalur koneksi yang terpisah menuju switch-nya. Mungkin segitu saja penjelasan dari topologi star, dan topologi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang topologi ring. Topologi ring ini sendiri adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat itu terhubung dengan dua perangkat lainnya sehingga membentuk jalur melingkar seperti cincin. Nah, pada jaringan ini beberapa switch itu dihubungkan membentuk lingkaran dan setiap switchnya itu akan terhubung ke satu komputer. Dengan struktur tersebut, data itu akan dikirim secara berurutan melalui setiap perangkat sampai dia mencapai tujuannya. Nah, skema IP yang kami gunakan itu adalah 192.168.3.0 notasi 24 dengan subnet max-nya itu 255.255.255.0, di mana setiap komputer itu juga memiliki alamat IP yang berbeda-beda, yaitu mulai dari PC 1 sampai dengan PC ke-6. Default gateway yang digunakan adalah 92.168.3.25
4. DNI untuk menghubungkan jaringan ke jaringan yang lainnya, sama seperti dengan penjelasan pada topologi start tadi. Pengujian sendiri dari jaringan topologi ring ini dilakukan menggunakan perintah ping untuk memastikan setiap komputer itu dapat saling berkomunikasi. Jadi jika hasil ping itu menunjukkan replay, maka jaringannya itu dapat telah terhubung dengan baik. Kelebihan dari topologi ring ini sendiri adalah alur pengiriman datanya itu dia lebih teratur. Namun kekurangannya itu dia jika salah satu perangkat atau kabelnya itu mengalami gangguan, maka komunikasi jaringannya itu dia dapat terpengaruh begitu. Nah, mungkin cukup sekian dapat saya jelaskan tentang topologi ring. Topologi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Fatur Muhammad, NIM F5124097. Di sini saya akan menjelaskan topologi bus. Di mana topologi bus ini adalah salah satu arsitektur jaringan yang dimana dia ini adalah yang paling sederhana. Kalau diibaratkan satu jalur jalan ini dengan beberapa rumah yang berdampingan atau bersampingan menggunakan jaringan yang sama, itu akan lebih cepat dalam proses untuk mengirim paket atau sebuah data. Nah, contohnya itu di sini saya menggunakan IP 192.168.131, di mana ini ada 5 komputer dengan menggunakan satu switch, 1, 2, 3, 4, 5 switch dengan 5 komputer, yang dimana dari komputer 1 saya menggunakan IP 1.1, IP kedua 1.2, komputer ketiga 1.3, komputer keempat 1.4, dan komputer kelima 1.5, yang dimana ini adalah sebagai tanda kalau menggunakan topologi bus, dikarenakan agar topologi ring, mesh, star bisa mengirim data ke topologi bus saya dengan menggunakan IP 1.1 sampai 1.5 tadi. Jadi ada berapapun kelebihan dan kekurangan dari topologi bus itu, kalau kelebihannya itu dia biayanya yang sangat murah dan dia hemat kabel karena hanya menggunakan satu kali jalan atau satu jalur tadi. Jadi kekurangannya dia itu jika kabel utama putus, maka seluruh jaringan rumah yang berdampingan itu akan bakal mati total. Terus juga dia kelebihannya tidak terhubung pusat ke pusat, tapi kekurangannya itu sulit untuk mendeteksi kerusakan pada suatu titik tertentu ketika ada suatu kerusakan atau ada gangguan terhadap jaringan. Sekian. Baik, lanjut pada topologi mesh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Pasya Cakrawangsa dengan NIM F551241103. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi mesh. Nah, topologi mesh merupakan salah satu jenis topologi jaringan komputer yang dimana setiap perangkat jaringan terhubung secara langsung dengan perangkat lainnya. Nah, dalam topologi ini, setiap node memiliki jalur komunikasi tersendiri dengan node lain, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi data melalui berbagai jalur yang berbeda. Dengan adanya banyak jalur tersebut, topologi mesh dikenal memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi, karena jika salah satu jalur mengalami gangguan, maka data masih dapat dikirim melalui jalur lain yang tersedia. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jaringan tersebut itu menggunakan beberapa perangkat berupa switch 2960 24 TT. Nah, yang saling terhubung satu sama lain membentuk jaringan mesh. Setiap switch juga terhubung dengan satu komputer atau PC sebagai perangkat pengguna. Nah, jaringan ini menggunakan network dengan alamat 192.168.5.0/24. Nah, yang dimana setiap PC memiliki alamat IP yang berbeda, yaitu PC 10 dengan alamat IP 192.168.5.1 sampai pada PC 14 dengan alamat IP 192.168.5.5. Nah, selain itu, jaringan juga menggunakan gateway dengan alamat 192.168.5.254 untuk mengatur komunikasi data dalam jaringan. Nah, cara kerja topologi mesh pada jaringan ini adalah ketika sebuah komputer mengirimkan data tersebut akan diteruskan oleh switch ke perangkat lain melalui jalur yang tersedia.
karena setiap switch terhubung dengan beberapa switch lainnya, maka data dapat melewati lebih dari satu jalur untuk mencapai tujuan. Nah, hal ini memungkinkan jaringan tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi kerusakan pada salah satu koneksi. Nah, dengan demikian, topologi mesh memiliki kemampuan redundansi yang baik serta dapat menjaga stabilitas komunikasi data dalam jaringan. Nah, topologi mesh memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah tingkat keandalan yang tinggi, keamanan jaringan yang lebih baik, serta kemampuan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan pada salah satu koneksi. Namun, topologi ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya instalasi yang lebih mahal karena membutuhkan banyak kabel dan port jaringan, serta proses konfigurasi dan pemeliharaan yang lebih kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Oleh karena itu, topologi mesh biasanya digunakan pada jaringan yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi seperti jaringan perusahaan besar, pusat data, atau sistem komunikasi penting. Nah, secara keseluruhan, topologi mesh merupakan salah satu topologi jaringan yang sangat kuat dan stabil karena setiap perangkat memiliki banyak jalur komunikasi dengan perangkat lain. Dalam simulasi Cisco Packet Tracer yang ditampilkan, penggunaan topologi mesh memungkinkan setiap komputer saling berkomunikasi dengan baik melalui berbagai jalur yang tersedia, sehingga jaringan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi gangguan pada salah satu koneksi jaringan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai topologi mesh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lanjut, akan saya berikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haikal dengan NIM F551249093. Baik, saya akan menjelaskan tentang topologi tree atau topologi pohon. Nah, topologi tree ini merupakan gabungan dari topologi star dan juga topologi bus. Secara struktur, jaringan ini memiliki hierarki atau tingkatan di mana terdapat satu root, akar atau pusat yang terhubung ke beberapa node di bawahnya. Baik, di sana ada switch 9, ini berfungsi sebagai pusat kendali utama atau backbone tulang punggung dari jaringan tersebut. Ada switch 5 dan switch 8 bertindak sebagai hubungan atau pusat untuk kelompok perangkat di bawahnya. Kemudian ada PC 5 sampai PC 9 yang terhubung langsung ke switch cabang. Ada jaringan ini menggunakan network 192.168.4.0 dengan gateway 254. Setiap PC memiliki IP unik secara berurutan 1 sampai 5. Nah, cara kerjanya itu, jika PC 5 ingin mengirimkan data ke PC 9, data tidak langsung terkirim secara horizontal. Data bakal naik dulu ke switch 5, lalu diteruskan lagi ke switch 9, yaitu ke pusat, baru kemudian diturunkan ke switch 8. Nah, kemudian dan sampailah di PC 9. Ini menunjukkan kontrol pusat yang terorganisir. Nah, baik, untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing dari ini adalah kelebihannya itu dari skalabilitas, sangat mudah mendapatkan perangkat baru hanya dengan menambahkan switch di bawah cabang yang sudah ada. Kekurangannya, jika switch 9 paling atas itu mati, maka seluruh jaringan di bawahnya akan lumpuh total. Terus kelebihannya lagi ada manajemen yang mudah, memudahkan identifikasi kerusakan karena masalah bisa dilokasir per cabang. Tapi kekurangannya itu yaitu kabelnya membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan topologi bus sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisan Kolbia dengan NIM F551249089. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana setiap topologi yang berbeda atau network yang berbeda ini dapat saling berkomunikasi atau dapat terhubung. Nah, di sini saya menggunakan satu router agar menghubungkan semua jaringan. Jadi router ini dia berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda sehingga perangkat pada jaringan tersebut itu dapat saling berkomunikasi. Jadi cara kerjanya itu setiap jaringan itu dihubungkan ke router melalui interface yang berbeda. Kemudian pada setiap interface router itu diberikan alamat IP yang sesuai dengan network masing-masing. Kemudian alamat IP pada router itu kemudian dijadikan gateway oleh setiap PC pada jaringan. Nah, jadi di sini saya sudah mengatur gateway dari setiap topologi. Jadi untuk bus itu 192.168.1.254. Kemudian untuk topologi star itu 192.168.2.254 dan begitupun seterusnya untuk gateway-nya. Jadi dengan adanya gateway tersebut itu, jika sebuah PC ingin mengirim data ke jaringan lain, itu maka
paket data akan dikirim terlebih dahulu ke router. Kemudian router akan menentukan jalur menuju jaringan tujuan dan meneruskan paket tersebut. Nah, setelah terhubung, kemudian kita coba untuk menguji menggunakan ping. Nah, di sini contohnya itu saya melakukan dari star ke ring. Di sini dari PC yang network star dan ke PC di network ring. Nah, jadi ping itu dia menggunakan ICMP yang berfungsi untuk mengirim pesan echo request dan menerima echo replay dari perangkat tujuan. Nah, jika perangkat tujuan merespon, maka berarti koneksi jaringan berhasil. Nah, bisa dilihat ini proses pingnya, salah satu contoh dari proses ping agar kita lihat. Nah, di sini terlihat proses IRP. Nah, sebelum paket ICMP ini dikirim, perangkat itu harus mengetahui alamat fisik dari perangkat tujuan atau gateway. Untuk itu digunakan protokol Address Resolution Protocol atau ARP. Nah, jadi prosesnya itu seperti ini. PC pengirim itu mengirim ARP request untuk menanyakan MAC address dari gateway. Kemudian request tersebut disebarkan ke jaringan melalui switch. Kemudian nanti router yang memiliki alamat IP gateway akan merespon dengan ARP replay yang berisi MAC address. Nah, setelah MAC address diketahui, PC dapat mengirim paket ke router. Nah, jadi proses ARP inilah yang terlihat pada simulation event list di paket tracer ini, di mana terdapat banyak ARP yang dikirim sebelum paket ICMP. Nah, setelah itu masuklah ke proses pengiriman ICMP. Jadi setelah MAC address tadi diketahui, paket ICMP ini ICMP echo request dikirim dari PC pengirim menuju perangkat tujuan melalui router. Jadi alur pengiriman paketnya itu seperti begini. PC pengirim, kemudian ke switch, kemudian nanti dari switch ke router. Setelah itu dari router ke switch pada jaringan tujuan, kemudian dari switch tujuan ke PC tujuan. Nah, kemudian setelah paket diterima, nanti PC tujuan akan mengirim ICMP echo replay kembali echo replay untuk dikirim melalui jalur yang sama ke PC yang tadi mengirim sebelumnya. Nah, kemudian di sini untuk penjelasan skenario insiden pada jaringan. Jadi di sini ada dua insiden. Di sini ada insiden pertama jika IP-nya itu salah atau ketika kita ping ke alamat IP yang salah. Nah, jadi dapat dilihat bahwa pengujian koneksi itu dilakukan dari komputer dengan alamat IP 192.168.1.4 menuju alamat yang salah. Nah, jadi hasil yang diperoleh itu adalah request timeout sebanyak 4 kali, yang berarti paket data yang dikirim itu tidak berhasil mencapai tujuan. Nah, jadi dampak dari ini itu komunikasi antara jaringannya itu tidak tidak dapat dilakukan karena tidak didapatkan IP yang mau dituju. Kemudian maka solusi dari hal insiden tersebut itu harus memasukkan IP yang sesuai dengan IP yang kita atur di jaringan tersebut. Kemudian insiden kedua yaitu insiden jika kabel menuju routernya itu tidak aktif atau off atau kabelnya itu non aktif. Nah, di sini jika dilihat kalau kabel dari router itu dia berwarna merah. Jadi dia itu menunjukkan bahwa koneksi fisik jaringan itu tidak aktif atau terputus. Jadi akibatnya jaringan yang tadi yang kita dari topologi tersebut yang terhubung dengan router itu tidak dapat terhubung. Kemudian itu router tidak berfungsi sebagai gateway untuk menghubungkan jaringan lain. Kemudian komputer itu juga tidak dapat mengirimkan paket data ke
jaringan yang berbeda. Nah, jadi solusinya itu memang kita perlu memastikan bahwa koneksi kabel antara switch dan router itu sudah nyala dan terhubung dengan benar. Kemudian kita juga mengaktifkan interface routernya jika masih dalam kondisi shutdown. Kemudian mengganti kabel jika ditemukan kerusakan atau menyalakan keadaan powernya itu jadi on. Nah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.